Leicester City. Film dan serial TV selalu menjadi cerminan dari budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dari waktu ke waktu, industri hiburan mengalami perubahan besar dalam cara mereka menampilkan karakter, alur cerita, hingga pesan yang ingin mereka sampaikan kepada penonton. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ada satu tren yang semakin menonjol dalam film dan serial global. Peningkatan representasi karakter LGBT di berbagai produksi Hollywood, Netflix, Disney, hingga industri hiburan Korea Selatan. LGBTQ+, LGBT of the rainbow has lit up Oxford Street for the 47th Gay and Lesbian Mardi Gras. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. Bagi sebagian orang, ini adalah kemajuan menuju dunia yang lebih inklusif, di mana setiap individu bisa merasa diwakili dalam media yang mereka konsumsi. Namun bagi sebagian yang lain, ini justru dianggap sebagai bentuk propaganda yang disengaja disisipkan untuk menanamkan ideologi tertentu ke dalam benak penonton, termasuk anak-anak dan remaja. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah representasi ini benar-benar muncul secara organik atau justru dipaksakan atas dasar agenda tertentu yang didorong oleh kebijakan seperti DEI, yaitu Diversity, Equity, dan Inclusion, yang kini menjadi standar dalam industri hiburan Amerika. A family can be made up in many different ways. It's called SOGI, for Sexual Orientation and Gender Identification, a curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle. Salah satu nyata dari perdebatan ini bisa dilihat dari bagaimana film-film Disney belakangan ini mendapat banyak kritik. Ambil saja kasus film Lightyear yang menuai kontroversi karena menampilkan adegan ciuman singkat antara pasangan lesbian. Banyak negara menolak menayangkannya, menyebabkan kerugian finansial bagi Disney. Film in Muslim-controlled countries, including Indonesia, Malaysia, and most of the Middle East. 14 nations have already banned the animation movie. Namun, terlepas dari kritik dan penolakan tersebut, Disney tetap teguh dengan keputusan mereka untuk terus menampilkan karakter LGBT dalam berbagai film mereka, bahkan dalam tayangan yang ditunjukkan untuk anak-anak. We only have a handful of queer leads in our content. It actually is true. We have many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads. Ya, hal ini tentu saja memicu pertanyaan, apakah ini tentang keberagaman atau ada kepentingan lain di baliknya? Dan lebih dari itu, tidak hanya Disney yang gencar memunculkan elemen LGBT dalam film mereka. Netflix juga semakin banyak merilis serial yang menampilkan karakter LGBT sebagai tokoh utama. Beberapa di antaranya diterima dengan baik oleh penonton, namun ada juga yang justru menuai kritik karena dianggap terlalu dipaksakan dan mengorbankan kualitas cerita. Salah satu contohnya adalah The Last of Us yang meskipun mendapatkan banyak pujian, tetap menimbulkan perdebatan karena adanya satu episode yang secara penuh berfokus pada hubungan sesama jenis, yang menurut sebagian orang tidak terlalu relevan dengan alur cerita utamanya. Hati-hati buat kalian yang belum nonton The Last of Us episode 3 karena sangat-sangat menjijikan dan menggelikan. Oke, jadi gini, meningkatnya elemen LGBT dalam film dan serial global bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang mendorong tren ini, mulai dari kebijakan internal industri film, tekanan sosial, hingga strategi bisnis yang lebih besar. Di Amerika Serikat sendiri, Hollywood sebagai pusat industri hiburan global telah lama dipengaruhi oleh berbagai gerakan sosial, termasuk aktivisme LGBT. Studio-studio besar seperti Disney, Warner Bros, dan Netflix semakin sering menyertakan karakter LGBT dalam karya mereka, seringkali dengan alasan representasi dan keberagaman. Namun pertanyaannya adalah apakah ini murni tentang inklusivitas atau ada kepentingan lain yang turut berperan? Yang sudah saya katakan sebelumnya, salah satu faktor yang sering disebut adalah kebijakan DEI yang semakin banyak diterapkan dalam dunia kerja, termasuk di industri hiburan. Studio-studio besar ingin menunjukkan
bahwa mereka mendukung kesetaraan dan inklusi, terutama di tengah meningkatnya tuntutan dari kelompok aktivis. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan-perusahaan ini menghadapi tekanan dari dalam maupun luar untuk memastikan bahwa film dan serial mereka mencerminkan nilai-nilai keberagaman yang lebih luas. Ada indikasi bahwa elemen LGBT bukan hanya sekedar bagian dari cerita, tetapi telah menjadi semacam syarat bagi produksi film agar bisa diterima di kalangan kritikus dan komunitas tertentu. Namun, di luar alasan sosial dan politik, ada pula faktor bisnis yang tidak bisa diabaikan. Komunitas LGBT dikenal memiliki daya beli yang tinggi dan loyal terhadap produk yang dianggap mewakili mereka. Hal ini membuat banyak studio melihat representasi LGBT sebagai peluang untuk memperluas pasar mereka. Ya, strategi ini dapat terlihat dalam pemasaran film-film yang menonjolkan karakter LGBT, bahkan sebelum film tersebut dirilis. Namun, ada pertanyaan yang muncul, jika alasan utamanya adalah keuntungan, mengapa beberapa film dengan elemen LGBT justru mengalami kegagalan di box office? Kasus seperti Lightyear yang ditolak di beberapa negara atau serial-serial Netflix yang kehilangan pelanggan setelah terlalu sering mengangkat tema ini menunjukkan bahwa tidak semua audiens tertarik dengan pendekatan tersebut. With Netflix in the past 3 months, but the streaming giants expected to lose twice the number. Hal ini memperlihatkan kita adanya paradoks dalam strategi bisnis yang diterapkan oleh studio-studio besar. Di satu sisi, mereka berusaha menarik komunitas LGBT dengan menampilkan lebih banyak karakter dan cerita yang dianggap merepresentasikan mereka. Namun, di sisi lain, pendekatan ini justru bisa mengalienasi sebagian besar penonton umum yang merasa bahwa elemen LGBT dalam film tidak selalu relevan dengan alur cerita atau bahkan terkesan dipaksakan. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk menjangkau segmen yang lebih luas, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Okay, this is actually disgusting. Forcing a child who doesn't know any better to do something just because you believe in it? No child should be made to wear Crocs in public. Please stop this. Di pasar barat yang lebih terbuka terhadap representasi LGBT, film seperti Lightyear masih bisa diterima. Tetapi bagaimana di negara-negara dengan norma sosial yang lebih konservatif? Kehadiran elemen seperti ini justru menjadi penghalang bagi kesuksesan finansial. Studio yang terlalu mengandalkan narasi inklusivitas tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya yang akhirnya menghadapi resiko kerugian yang signifikan. Hal ini juga terjadi pada beberapa serial Netflix yang sempat kehilangan pelanggan setelah kontennya dianggap terlalu condong pada agenda sosial tertentu tanpa mempertimbangkan keberagaman perspektif audiens. Selain itu, loyalitas komunitas LGBT terhadap film dengan representasi yang mereka inginkan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan finansial film tersebut. Meskipun ada dukungan kuat di media sosial, kenyataannya tidak semua orang yang membela representasi LGBT di internet benar-benar membeli tiket atau berlangganan layanan streaming untuk mendukung film yang mereka dukung secara ideologis. Ini menciptakan ilusi bahwa film-film dengan elemen LGBT memiliki basis penonton yang besar. Padahal pada kenyataannya penonton bioskop yang membayar seringkali memiliki preferensi berbeda yang tidak selalu sejalan dengan tren di media sosial. Di sisi lain, ada pula film yang berhasil mengangkat karakter LGBT tanpa menuai kontroversi atau mengalami kegagalan di box office. Biasanya ya, film-film ini memiliki pendekatan yang lebih organik dalam menampilkan keberagaman tanpa terkesan didorong oleh agenda tertentu. Here you go, this movie's for you guys, enjoy. You can't hand me a movie like that and then expect me to not dissect it, knowing that I am the demographic that this movie is for, knowing that I am the person that these characters are supposedly modeled after. Karakter LGBT dalam film-film ini tidak dijadikan sekedar alat propaganda, melainkan benar-benar memiliki kedalaman dan relevansi dalam cerita. Ini menunjukkan bahwa representasi dalam film sebenarnya bisa diterima oleh pasar luas. Ya, selama dieksekusi dengan cara yang tidak mengorbankan kualitas cerita atau mengabaikan ekspektasi mayoritas penonton. Namun, ketika representasi LGBT dalam film dan serial mulai diarahkan kepada audiens yang lebih muda, reaksi dari masyarakat menjadi jauh lebih kompleks. Banyak orang tua merasa khawatir bahwa paparan terhadap tema-tema ini dalam film anak-anak atau tontonan keluarga dapat mempengaruhi cara berpikir anak-anak mereka sejak dini. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa film seharusnya berfokus pada cerita petualangan atau fantasi, tiba-tiba memasuki elemen LGBT yang tidak memiliki relevansi kuat dengan alur cerita. I'm gay.
Akibatnya, sebagian penonton merasa bahwa ada upaya untuk menyisipkan pesan tertentu secara halus yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak keluarga. Di Indonesia sendiri, regulasi ketat telah diterapkan untuk mengendalikan konten semacam ini di bioskop dan televisi nasional. Lembaga sensor memiliki kewenangan untuk menyunting atau bahkan melarang penayangan film yang dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya. Namun, dengan berkembangnya layanan streaming seperti Netflix dan Disney Plus, banyak konten yang mengandung unsur LGBT tetap dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. You can teach what you want to teach. You can set your boundaries on what you think love is, but do not assume that everyone's boundaries are the same. Hundreds of protesters outside the Montgomery County Board of Education. At issue, inclusive and LGBTQ+ literature for kids. Situasi ini menimbulkan dilema baru, di mana kendali terhadap tontonan anak-anak kini lebih banyak bergantung pada orang tua dibandingkan pada kebijakan negara. Meskipun industri film semakin terbuka dalam menampilkan karakter LGBT, penerimaannya tetap sangat bergantung pada faktor budaya dan regulasi di masing-masing negara. Di negara-negara barat, representasi ini mungkin tidak lagi menjadi isu kontroversial, tetapi di wilayah dengan norma yang lebih konservatif seperti Indonesia, kehadiran elemen semacam ini seringkali mendapat penolakan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang melihatnya sebagai upaya untuk mengubah nilai-nilai tradisional melalui media hiburan. Hal ini membuat studio-studio besar berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan cerita sebagai perusahaan yang inklusif dan progresif, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan potensi kehilangan pasar di negara-negara dengan regulasi ketat terhadap isu LGBT. Kericuhan mewarnai jalannya aksi mendukung LGBT yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Oke, tapi sebenarnya ada satu aspek lain yang patut diperhatikan dalam bagaimana pergeseran tren ini mempengaruhi industri film secara keseluruhan, terutama dalam hal kreativitas dan orisinalitas cerita. Hal ini menimbulkan dilema bagi industri film. Apakah mereka benar-benar menciptakan cerita yang orisinal atau sekadar menyesuaikan diri dengan tren agar tetap relevan? Jika representasi menjadi prioritas utama tanpa memperhatikan kualitas narasi, bukan tidak mungkin film-film semacam ini justru kehilangan daya tariknya di mata penonton. Ya sudah jelas, karena penonton tentu saja ingin terhubung dengan karakter dan cerita secara emosional, bukan sekedar disajikan elemen representasi yang terasa dipaksakan. Ini menjadi alasan mengapa banyak film dengan elemen LGBT yang gagal menarik perhatian luas. Ya karena mereka lebih fokus pada simbolisme dan pesan politik dibandingkan membangun karakter dan cerita yang kuat. Banyak contoh film yang mencoba memasukkan elemen LGBT tetapi gagal karena eksekusinya tidak alami. Alih-alih membangun karakter dengan perkembangan yang organik, beberapa film justru menjadikan identitas gender atau orientasi seksual sebagai satu-satunya hal yang mendefinisikan karakter tersebut. Akibatnya, karakter ini terasa datar dan tidak memiliki kompleksitas yang membuat mereka menarik. Dan pada akhirnya, industri film harus memahami bahwa keberagaman dalam media bukan hanya soal memasukkan elemen tertentu atau memenuhi tuntutan sosial. Keseimbangan antara representasi dan kualitas narasi tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah sebuah film dapat sukses atau terus mendapat kritik. Jika tren ini terus dipaksakan tanpa memperhatikan esensi bercerita, bukan tidak mungkin industri film akan mengalami penurunan daya tarik di mata audiens yang menginginkan tontonan yang lebih otentik dan bermakna.